beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo Star Lovers, selamat sore. Setelah Widya tadi ngobrolin tentang paket pernikahan nih Star Lovers ya. Karena memang tahun depan adalah pesta demokrasi yang luar biasa, akan menjadi sejarah ya di Indonesia di Star Lovers. Dan persiapan sudah terus dilakukan hari demi hari nih Star Lovers ya. Yang pasti kita selalu mendapatkan support ya dari Bawaslu juga nih. Minggu lalu kita sudah ngobrol dengan Bawaslu Bantul. Kembali Bawaslu Bantul hadir. Di sore hari ini kita akan ngobrolin tentang pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih sub tahapan pencocokan dan penelitian pada pemilu 2024. Oke, Star Lovers, sudah hadir bersama dengan Ardi di sore hari ini. Ada Dr. Ades Supardi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bantul. Sugeng apa ini ya, sore ya. Sugeng sonten Pak Supardi, sehat? Sugeng sonten Mas Ardi. Sehat. Sehat. Mas Ardi nih. Jadi Bantul langsung ya Pak ya? Kebetulan tadi ada rapat koordinasi di provinsi, di Bawaslu Provinsi maksud saya. Oke, jadi nggak jauh-jauh ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi ya lumayan, hampir 45 menit sampai sini. Dan, oh iya? Iya. Oh, kalau provinsi itu di mana Pak kantor? Di selatan Plengkung Gading. Oh iya, lumayan. Ya. Lumayan, baiklah. Ini langsung saja nih Star Lovers ya. Untuk Anda yang mau bergabung juga boleh banget nih ngomongin tentang pengawasan tahap pemutahiran data pemilih sub tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit ya Pak. Ya. Coklit pada pemilu tahun depan nih ya. Nggak sabar nih udah Juni 2023 dan menuju ke tahun 2024. Langsung saja deh kita ngobrol terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu nih. Dalam tahapan pemilu yang akan datang nih nanti sudah dilakukan sejak kapan Pak di Bantul? Ya, tahapan pemilu itu sudah mulai berlangsung sejak tahun 2002 yang lalu Mas. Jadi saat ini sebenarnya sudah di proses pertengahan tahapan berjalan. Kebetulan untuk yang bulan-bulan ini memang ada 2 tahapan yang sedang berjalan dan saling bersinggungan. Satu adalah tahapan pemutahiran data pemilih yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang kedua adalah tahapan tentang pendaftaran caleg dan juga pendaftaran calon anggota DPD. Ini saat ini sedang berjalan. Nah, kami di jajaran pengawas baik tingkat desa, kemudian kecamatan, kabupaten dan juga atasan kami Provinsi DKI sama-sama melakukan pengawasan kedua tahapan yang sedang berjalan ini. Oke, berarti sudah beberapa bulan ya Pak berjalan? Iya. Oke. So far so good ya Pak, lancar? Alhamdulillah ya. Bagaimanapun ini amanah negara. Betul. Kita harus menjalankan tugas sekuat dan seoptimal mungkin seperti itu. Dan ini kalau kita tahu nih Star Lovers ya teman-teman KPU, Bawaslu ini suka lembur ya akhir-akhir ini ya. Luar biasa untuk persiapan di tahun 2024. Lanjut kita bicara tentang, kan ini tahapnya panjang ya Pak untuk proses pengawasan ini. Dan ada nggak sih catatan-catatan di dalam setiap tahapan yang sudah berjalan? Jadi setiap tahapan pasti punya dinamika masing-masing. Contohnya yang dulu tahapan awal adalah misalnya tentang pendaftaran calon peserta pemilu, seperti itu. Dari situ dinamika juga sudah mulai jalan. Misalnya verifikasi terhadap peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik. Itu di situ ada verifikasi tentang kepengurusan, kemudian keanggotaan parpol dan juga alamat kantor dan seterusnya itu tetap dilakukan verifikasi oleh teman-teman KPU dan kami di jajaran pengawas adalah melakukan pengawasannya.
apakah proses itu berjalan sesuai aturan atau tidak, seperti itu. Ada yang nggak sesuai aturan juga, Pak? Banyak ada yang juga. melenceng. Oh, banyak. Kalau boleh di-share, Pak. Contohnya misalnya tentang kepengurusan parpol. Kadang karena parpol itu kadang kan dinamis. Hari ini mungkin yang tercantum di daftar pengurus itu A, mungkin besok lain B. waktu sudah rubah lagi. Kadang yang terjadi seperti itu. Mungkin konsepnya ini kali ya, Pak, biar ada namanya dulu. Tapi habis diverifikasi beda. Kurang ya, tahu. Tapi kami kan di jajaran pengurus tetap harus memastikan bahwa pengurus itu betul-betul sesuai nama yang ada di situ. Kalau sampai tidak sesuai ya bisa jadi nanti kan parpol tidak lolos. Betul. Satu sisi seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang ini ada parpol yang nggak lolos juga, Pak? Kebetulan yang tahun ini memang sedikit berbeda. Rata-rata lolos semua. Oh, oke. Cuman memang klarifikasi kali ya, Pak. Iya, di Bantul oke. kan ada 18 parpol yang nanti mengikuti pemilu di 2024 yang akan datang ini. Oke, rame nih. Iya. 13 nih partai politik yang Tapi punya yang mimpi. pusing kami Mas, jajaran Itu. pengawas, karena jumlah pesertanya kan cukup banyak. Kami harus Iya, mengawasi betul. jumlah kegiatan yang tidak sedikit, sementara personil kami di jajaran Bawaslu itu sangat sedikit. Nggak nambah ya, Pak? Karena regulasinya Ya, sudah ya, mengatur ya. seperti itu. Kami di kabupaten hanya 5 orang, kecamatan 3 orang, kemudian desa hanya 1 orang. Sekarang bayangkan desa saya di Banguntapan itu jumlah TPS-nya sama dengan jumlah TPS di kecamatan Serandaan. Itu satu desa. Satu desa. Di Banguntapan itu 114 TPS. Hampir sama dengan yang di kecamatan Serandaan 2 desa. Oh. Ini nggak boleh ditambah ya, Pak? Memang ini regulasi. Regulasinya aturannya penghasilan hanya 1 orang. Seperti itu. Gitu. Ini sebenarnya boleh loh ya ditambah ya. Nah, nambahnya kita melibatkan masyarakat seperti itu. Makanya upaya kami menggandeng segenap elemen masyarakat dari kalangan apapun, termasuk penggiat pemilu dan seterusnya, itu kita gandeng untuk membantu kami dalam rangka proses pengawasan pemilu. Betul. Balik lagi nih gawe bersama ya, Pak. Ya, baiklah. Pemilu ini kan hajat bangsa, bukan hajat penyelenggara. Betul, gitu. bukan hajat KPU atau Bawaslu ya, atau Pemda gitu, atau Pemkot dan sebagainya Di nih. semua pihak, terutama warga negara yang punya pilih, kami minta untuk berperan serta aktif, karena dari mereka lah penentu bangsa yang depan ya. Termasuk jenengan itu kan juga punya pilih kan. Betul. Jadi kalau misalnya di-invite untuk berkontribusi ya langsung aja ya, Pak ya. Betul lah. Baiklah nih, Star Lovers, untuk Anda yang sore-sore gitu ya, Senin-Senin lagi mentok gitu kan, kerja gitu kan, udah sore ini biasanya udah kerasa pengen pulang, dengerin aja Star FM ya, via 101,3 dan juga streaming di starjogja.com, harianjogja.com, radiogarden.com, radio online dan juga jogjastreamers.com. Masih bersama dengan Ardi dan juga Pak Supardi nih ya, masih ngobrolin tentang persiapan pemilu dan juga segala macam tugas dari Bawaslu. Nah, bicara tentang tugas pemenang Bawaslu nih Pak Supardi di Kabupaten Bantul dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, ini seperti apa nih gambaran? Kaitannya ketugasan kami jajaran pengawas untuk pengawasan tahapan pemilih yang jelas ya, mengawasi seluruh kegiatan pemutakhiran data pemilih, mulai dari awal misalnya coklat, kemudian perbaikan data, kemudian pleno di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota, itu bagian dari kami di tingkat kabupaten dan seperti itu. Selebihnya ya di atasan kami juga sama seperti itu. Itu kalau gampangannya, mudahnya untuk pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih seperti itu. Jadi kami juga ngecek data langsung di lapangan, misalnya di daftar awal istilahnya yang untuk dicoklat itu, di lapangan dicocokkan betul enggak bahwa pemilih itu ada di benar-benar ada atau tidaknya seperti itu. Karena yang terjadi di lapangan bisa jadi nanti begitu kita lakukan pengawasan ternyata datanya itu fiktif. Itu satu. Satu lain ada data-data yang masuk ke daftarnya HDP-nya KPU itu ternyata
dia yang masuk kategori yang tidak memenuhi syarat, misalnya masih ber-KTP TNI Polri, kemudian di bawah umur, seperti itu, atau dicabut hak pilihnya tapi tetap masuk di daftar DP-nya KPU kalau dari awal itu. Di lapangan kan seperti itu. Baik, kalau kita bicara pengawasan kan tadi sudah di-mention sama Pak Supardi ya, bahwa tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Nah, ini sektor apa aja sini Pak? Elemen masyarakat apa saja yang dilibatkan untuk proses pengawasan ini? Nah, kalau khususnya pengawasan partisipatif, kami menggandeng hampir semua lapisan masyarakat. Ada organisasi keagamaan, kemudian pemuda, kemudian Karang Taruna juga ada, dari keagamaan ada, bahkan lintas agama FKUB juga ada, penggiat pemilu banyak, LSM juga banyak, seperti itu. Itu yang kami, termasuk mahasiswa dan pemilih pemula yang di tingkat SMA, yang baru pertama kali, yang excited banget ya. Ya betul, itu yang kita gandeng untuk menjadi pengawas partisipatif istilahnya. Jadi ada kayak semacam kayak duta-duta gitu nggak sih Pak? Ada kayak kepanjang. Kalau kami bukan duta, istilahnya relawan. Relawan pengawas pemilu, seperti itu. Dan itu banyak ya Pak ya? Banyak jumlahnya. Karena terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, termasuk saudara kita yang difabel. Oh betul. Ini kita libatkan juga. Bahkan kami berharap nanti dari kelompok-kelompok itu dibantu ada pemantau dari kelompok apapun, tapi dengan catatan harus mendaftar di Bawaslu Bantul untuk menjadi pemantau pemilu. Seperti itu. Ini concern ya soalnya Star Lovers ya, kalau bicara tentang pengawasan ini ya panjang ya, nggak boleh satu sektor juga nih Star Lovers. Nah, kalau kita berbicara tentang, kita moving on ke pemutahiran data nih Pak. Bicara tentang tahapan pemutahiran data pemilih, apa sih yang menjadi perhatian dari Bawaslu di Bantul? Tadi sebagian sudah saya sampaikan ya, dari sisi data kependudukan, itu juga termasuk yang kita cermati, kita awasi, karena dari sisi pengawasan bisa jadi di situ ada nama, ada nik dan seterusnya, tapi alamatnya itu tidak jelas, tidak lengkap, dan seterusnya. Bahkan kalau kita telusuri yang di lapangan, mungkin orang ini tidak diketahui keberadaannya di lokasi di tempat yang ditunjuk, misalnya katakanlah beralamatan di alamat jalan sekian, nomor sekian. RT-nya kadang nggak ada. Disitulah kita cek langsung di lapangan ada nggak. Ternyata kadang yang terjadi tidak kita temukan. Kalau kami istilahnya adalah pemilih siluman. Masih ada juga Pak ya? Masih banyak. Banyak. Apalagi kan sekarang ada kakak yang tiba-tiba nanti ada orangnya, orangnya ternyata sudah pindah masih berkakak di situ. Apalagi kadang kalau wilayah tertentu kan ada aturan kalau beli tanah di situ harus ber-KTP situ. Nah, dasar untuk pemutahiran data pemilih itu kan eKTP. Jadi KTP setempat. Nah, kalau KTP-nya memang dia ada di wilayah itu ya harus didata. Apapun kondisi fisik seseorang, termasuk non sewu yang difabel tadi. Betul. Difabel itu kelompoknya kan kalau di KPU ada 6 atau 5 kelompok. Itu semua harus terdata. Sekalipun non sewu cacat fisik tidak bisa, misalnya lumpuh dan seterusnya. Selama beliau yang bersangkutan masih punya eKTP, tetap harus didata di daftar pemilih. Betul. Jadi memang pedomannya adalah KTP-nya itu ya Pak. Apapun background-nya ya. Entah eKTP atau KK. Termasuk non sewu saudara kita yang kategori ODGJ. Ya itu kan kadang udah masuk KTP juga kan? Masih masuk KTP, betul. Tapi kalau misalnya belum eKTP, nah kita dari Bawaslu mendorong agar beliau yang bersangkutan itu diarahkan untuk perekam data seperti itu. Karena syarat untuk menjadi pemilih harus eKTP, di regulasinya seperti itu. Apalagi di KK ada ya gitu. Nah, kami juga koordinasi dengan instansi terkait maksud saya, terutama Dinas Kependudukan.
Dukcapil kalau Bantul kan. Untuk memastikan semua itu ya. Iya, misalnya yang belum punya EKTP tadi kita dorong agar Dukcapil jemput bola untuk melakukan rekam data. Nah, jadi Bawaslu enak juga ya ini ya, KPU melakukannya enak juga gitu Iya, ya. Bawaslu nontonnya juga enak. Justru Nggak kadang bingung di ya. Bawaslu itu kita pergerakannya jauh lebih masif dibanding teman-teman KPU. Seperti itu. Karena kita di lapangan kan terus bergerak, mencari data, mencari informasi di lapangan itu kita lakukan. Kebetulan untuk pemilu 2024 ini di tahapan utara ini kami juga sedikit banyak pasti mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan pemutaran data pemilih seperti itu. Baiklah, 24 menit Stalovers ya. Lebih dari pukul 3 sore, nggak kerasa nih ngobrol dengan Pak Supardi di sore-sore. Syahdu-syahdu ini nggak terlalu panas nih Stalovers ya. Mendung banget juga enggak. Sembari dengarkan kita juga nih obrolan bersama dengan Bawaslu Bantul. Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0818621013. Setelah satu lagu dari miliknya Rizky Febian X Mika Tambayong. Berpisah itu mudah. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Masih bersama dengan Ardi dan juga Pak Supardi. Stalovers masih bicara tentang persiapan pemilu yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Bantul, Stalovers ya. Tadi kita sudah bicara dan juga mengarah kepada pemutakhiran di mana proses ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga melibatkan banyak pihak ya, mulai dari masyarakat, kelompok-kelompok dan sebagainya nih Stalovers. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih. Kita obrolan berikutnya bicara mengenai data ganda nih, Pak Supardi. Nah, bicara tentang data ganda yang selama ini mungkin bisa terjadi dalam proses pemutakhiran dan sebagainya ini, ada nggak sih semacam upaya untuk mengantisipasi munculnya data ganda tersebut? Terima kasih. Kebetulan untuk pengawasan data pemilih di pemilu 2024 ini memang kami agak kesulitan ya untuk akses data, terutama tentang NIK dan tanggal lahir dan sebagainya itu. Tapi kami di jajaran Bawaslu juga punya strategi untuk antisipasi terhadap data-data ganda yang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan pengawasan kami kemarin juga di lapangan kita temukan adanya data ganda. Data ganda itu bisa ganda antar TPS dalam satu wilayah kabupaten atau ganda antar wilayah antar kabupaten kota. Seperti itu. Ini di lapangan kita temukan seperti itu. Oke, jadi KTP saya ada di TPSA dan TPSB gitu? Iya, nama. Biasanya untuk yang data sekarang nama, NIK dan enggak ya? NKK jenengan nggak akan diunggah di data. Jadi tidak akan dipublish. Tapi kan kami cermati data itu misalnya nama kok sama, kemudian alamat rumah sama, umur sama, dan seterusnya, RT-nya sama, dan seterusnya. Itulah data-data itu kita curigai. Bisa jadi data itu data ganda. Peran kami di lapangan untuk mencocokkan dan ngecek langsung ke lapangan. Benar tidak ini data ganda? Seperti itu. Oke, nah berarti memang ini apa ya namanya? Ya karena memang banyak Indonesia yang namanya populer gitu ya Pak. Misalnya Ardi gitu ya. Belakangnya pun bahkan sama gitu ya. Nah itu sama memang butuh. Dengan nama saya Mas. Nama Supardi. saya itu juga nama pasaran. Jadi memang harus dicek sampai ke bawah ya Pak. Ini sampai di lapangan. Ya, ini barusan juga kami juga koordinasi antar kabupaten kota karena bisa jadi data nama yang sama itu terdaftar di kecamatan yang berdekatan tapi beda kabupaten. Betul. Nah ini bisa jadi juga. Oke. Jadi upaya yang dilakukan selama ini by system atau? Telusurin ke lapangan. Oh. Iya, kita itu banyak banget dong Pak. Betul. Oh aduh, PR banget Stalovers ya. Tapi ya sudah lah ya. Mau nggak mau. Bagian dari tugas kami. Seperti itu. Jadi harus berani turun ke lapangan. Betul. Nanyakan dari rumah ke rumah dan seterusnya. Itu untuk memastikan. Waktu dari awal misalnya pas coklat kan gitu. Kita juga turun dari rumah satu ke rumah yang lain.
Termasuk misalnya kita Tengara itu ganda, ya kita betul-betul pastikan ganda atau tidaknya, kan seperti itu. Betul. Tapi kalau di lapangan kan kita bisa meminta izin untuk mendokumentasikan, misalnya memfoto KTP atau KK yang bersangkutan. Nah, nanti dicocokkan antar nama yang sama tadi. Nah, kalau memang ini ganda, ya kita nanti data itu harus dicoret atau di TMS kan salah satunya. Pilih salah satu di situ. Iya. Nah, kalau kita bicara orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan kadang ada yang sudah meninggal belum terupdate, datanya jadi ganda juga. Betul. Gitu. Gimana tuh? Jadi gini, perkembangan atau perubahan jumlah penduduk itu kan aktif nih. Artinya bisa jadi saat ini sudah terdaftar di DBS atau DBSHP, tapi besok diplenokan lagi beliaunya yang sebenarnya kan sudah meninggal. Nah, seperti itulah bagian yang kami lakukan pengawasan juga. Caranya bagaimana, ya kita turun ke lapangan dan juga koordinasi dengan pemerintah terkait untuk memastikan adanya bukti otentik bahwa beliau yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, kalau seperti itu kami di jajaran pengawas nanti memberikan rekomendasi atau saran perbaikan ke KPU jajaran untuk dilakukan perbaikan data dengan cara mencoret dan seterusnya, seperti itu. Oke. Tapi kadang yang terjadi ada penduduk yang sudah meninggal, tapi karena karena tidak mempunyai data otentik mendukung, misalnya akte kematian atau setidaknya sekarang ada surat keterangan dari kelurahan, ya. Nah, itu KPU tidak akan berani untuk men-TPS-kan, karena dalam hal men-TMS-kan pemilih itu bisa jadi nanti ada sanksi pidana pemilu bagi kita penyelenggara pemilu, gitu. Iya. Dikira menghilangkan ya, iya, Pak. menghilangkan seseorang. Tapi kalau ada data pendukung otentik yang akurat, pasti akan dilakukan pencoretan. Baiklah. Makanya kami berharap, terutama untuk tingkat yang pemerintahan di tingkat bawah, yaitu kelurahan, kalau memang ada warganya yang meninggal, mohon untuk segera diberikan surat keterangan. Karena di pemilu 2024 ini ada dispensasi, cukup surat keterangan yang diberikan oleh pihak kelurahan atau pihak desa itu sudah bisa dijadikan dasar untuk KPU men-TMS-kan dari pemilih yang meninggal tadi. Baik, betul sekali ya. Memang butuh sekali banyak proses ya di sini. Panjang karena memang apalagi tadi digital juga nggak selesai ya, harus directly di situs Stalovers. Nah, kalau kita berbicara mengenai fokus nih, fokus terkait penyusunan daftar pemilih. Nah, yang jadi fokus dari Bawaslu Bantul apa tuh, Pak? Fokus pengawasan di daftar pemilih, sebagian tadi sudah saya satu, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat itu sudah terdaftar atau belum? Atau yang tidak memenuhi syarat malah terdaftar. Iya. Nah, tiba-tiba masuk gitu ya. Ya, contohnya apa? Masih di bawah umur. Tapi di bawah umur ini ada spesifikasi khususnya di bawah umur, tapi kalau sudah pernah kawin boleh. Harus didata, bukan boleh, harus. Oh, harus ya. Nah, bahasa wajib. Hukumnya kawin loh, Mas, bukan nikah. Betul, karena nggak ada undang-undang pernikahan ya, Pak ya. Betul. Bahasa hukumnya kawin. Jadi kalau sudah kawin, sekalipun masih belum umur 17 tahun, sudah harus didata menjadi daftar pemilih. Kemudian juga pemilih pemula. Nah, yang lain, pemilih pemula ini ada dua kelompok. Satu dari memang betul-betul baru pertama kali milih, terutama yang pemula itu yang umur 17 tahun tadi. Tapi pemilih pemula yang berasal dari pensiunan TNI Polri. Oh ya, ini masuk ke kategori pemilih pemula juga. Yang lain yang menjadi fokus juga akurasi data kependudukan. Nah, ini bagian dari konsen kami dalam rangka juga fokus untuk pengawasan tadi. Karena bisa jadi nanti kalau ada kegandaan tadi akibat data adminduk, itu bisa jadi nanti bisa disalahgunakan pemberitahuan milihnya itu di hari H. Ini juga potensi pidana pemilu. Seperti itu. Betul. Satu itu, keduanya bisa jadi nanti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS diulang. Istilahnya PSU.
pemilihan suara ulang. Bisa jadi seperti itu. Baiklah. Ini setelah lovers ya, obrolan kita bersama dengan Pak Supardi masih cukup panjang hingga pukul 4 sore. Ada yang bergabung di WhatsApp di 0818621013. Ini ada pertanyaan dari Tina Pak di Taman Siswa nih. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan juga in general sih ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita pengen tahu bahwa kita masuk dalam daftar pemilih atau tidak, tahunya di mana nih? Ya, bisa dicek linknya KPU, lindungi hak pilih, ada, silahkan cek sendiri. Atau kalau memang belum terdaftar, silahkan lapor ke pengawas yang terdekat. Di lingkungan panjenengan ada pengawas desa, jadi nggak usah jauh-jauh ke kabupaten atau ke kota. Kalau yang kota kan ke kota gitu. Jadi cukup ke kelurahan, atau kalau mau yang lebih atasan sendiri ya di Panwaslu kecamatan, seperti itu. Kalau mau lapor ke jajaran pengawas, kalau mau ke KPU juga nggak apa-apa. Misalnya memang dari cek tadi ternyata yang bersangkutan belum masuk ke daftar pemilih, seperti itu. Karena saat ini kan ini sudah sebenarnya pemutaran data pilih sudah mau finish ini. Iya. Sudah sangat panjang ya, sudah mau selesai. Iya, sudah mulai dari Oktober 2022 yang lalu. Nah, ini sudah mau Juni 21 Oktober lagi. Iya, karena batas besok penetapan DPT kan batasnya tanggal 21 Juni besok. Oh ya pantas ya Pak, ini udah tanggal 19. Iya. Ya. Nah, makanya kalau memang belum terdaftar di daftar pemilih tadi, segera lapor ke jajaran pengawas atau ke KPU juga boleh, monggo, seperti itu. Ya, itu tadi memang beberapa prosedur ya yang disampaikan oleh Pak Supardi. Apalagi ya kalau Anda ngerasa kok saya nggak ada gitu ya, cek aja di situ dan nggak perlu jauh-jauh nih Star Lovers ya, ke Bawaslu atau apa ke kelurahan juga sudah cukup ya Pak. Nanti dikonfirmasi kalau ya. Yang data pemilih nanti khususnya cek langsungnya di linknya KPU nih. Di link dulu, Link konfirmasi nanti bisa di kelurahan itu. Tadi. Iya. Ya, nanti betul. lapornya kalau memang belum terdaftar bisa ke kelurahan atau ke kelurahan, tapi dengan catatan ke pengawas atau ke PPS-nya loh kalau. Iya, bukan ke Pak Lurah loh ya. Ini beda jalur nih Tina ya. Baiklah. Kalau kita bicara mengenai ini Pak, kelompok rentan tadi, kita sudah sempat bahas di depan. Kelompok-kelompok difabel atau mungkin bahkan ODGJ ini, kebijakannya seperti apa nih Pak? Kami di Bawaslu Kabupaten Bantul konsisten untuk mengawal hak pilih mereka gitu. Ini kami sore ini bersamaan dengan kegiatan di kelompok difabel Sedayu. Hanya tadi seharusnya saya yang hadir ke sana, tapi karena harus saya ngisi di sini, ya kita bagi tugas. Akhirnya yang ke Sedayu, pimpinan yang lain. Itu. Kalau hal pengawalan, sebelum dulu ada tahapan pemutaran data pemilih, kami Bawaslu sering turun ke kelompok-kelompok difabel, termasuk mengundang teman-teman difabel untuk kita lakukan sosialisasi, atau bisa jadi kelompok difabel itu mengundang kami dari Bawaslu untuk sosialisasi di kelompoknya mereka. Itu upaya kami dalam rangka mengawal hak pilihnya teman-teman dari kelompok difabel tadi. Ini jemput bola juga ya Pak ya. Jadi nggak cuman ini aja di Star Lovers. Duduk di kantor terus ngawasin laptop, komputer, tidak. Kami turun ke lapangan seperti itu. Baiklah. Kalau kita bicara mengenai kebijakan Bawaslu agar pemilu ini tetap terus berjalan lancar dan sebagainya. Kita sekarang bicara tentang teknologi nih Pak. Nah, kalau bicara tentang teknologi kan perkembangannya kan luar biasa nih. Apakah masyarakat ini ada semacam kebijakan terkait teknologi agar lebih mudah untuk melaksanakan pemilu nanti? Iya, betul. Kaitannya pemutaran data pemilih kan ada saluran-saluran. Misalnya mau lapor ke pengawas ya. Di Bawaslu itu ada Jarimu Mengawasi. Ini Jarimu Mengawasi. Apa itu Pak? Jadi ini adalah aplikasi. Baik kami dari Bawaslu maupun dari masyarakat, misalnya di lapangan menemui adanya katakanlah tadi tentang data pilih belum terdaftar, bisa lapor lewat aplikasi itu. Silakan unduh di webnya Bawaslu yang jelas. Kalau Jarimu Awasi Pemilu itu aplikasi yang ada di Bawaslu seperti itu. Kalau dulu ada namanya Gowaslu. Ini juga aplikasi yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk melaporkan kaitannya kegiatan kejadian-kejadian di lapangan
kalau masyarakat mau lapor ke Bawaslu. Ya, bisa via apps itu. Iya. Betul. Iya. Oke, dan ini cukup mudah ya Pak untuk Mudah, silakan. Tapi kalau laporan misalnya mengarah ke dugaan pidana pemilu, nanti prosesnya berlanjut loh, nggih. Panjang loh ya ini. Tidak hanya sekedar menggunakan aplikasi tadi, karena di situ nanti harus melengkapi berkas laporan secara hard copy-nya dan seterusnya. Itu nanti kalau misalnya mengarah ke dugaan pidana pemilu. Yang pasti dokumentasinya memang harus lengkap ya Pak ya di Betul, situ ya. yeah. Dokumen-dokumennya semuanya harus lengkap untuk bisa memproses apa yang panjenengan lapor. Ya, saat ini pun bisa jadi di masyarakat akan lapor dugaan pidana pemilu kaitannya pemutahiran, bisa jadi. Misalnya apa? Ada masyarakat atau setiap orang yang menghalang-halangi seseorang untuk dicatat sebagai data pemilih tadi. Padahal pemilih tadi memenuhi syarat. Ngon sewu, misalnya ada anggota keluarga kita yang masuk kelompok difabel, tapi orang tuanya itu justru melarang untuk didata. Padahal boleh banget. Boleh, kalau sudah memenuhi syarat 17 tahun, jika ada mengenai perekapan EKTP kan nanti bisa koordinasikan dengan pihak Disdukcapil tadi. Seperti itu. Makanya sosialisasi kami ke lapangan untuk pemutahiran data pemilih, kami juga memberikan penjelasan kemana, jadi jangan sampai orang tua atau keluarga di situ kalau memang ada anggota keluarganya yang masuk kategori difabel malah disarankan wes nggak usah didaftar, jangan. Itu termasuk menghalangi haknya seseorang tadi. Dan bisa pidana. Pidana pemilu bisa jalan. Eman ya suaranya nggak kepake, padahal bisa ya Pak ya. Bisa. Kalau terkait yang ODGJ tadi gimana Pak? Detail. Kalau ODGJ selama tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bersangkutan tidak sehat dan memenuhi syarat, harus tetap didata. Oh, pendataan dulu aja. Iya. Oh baik. Iya. Kalau dia dalam kondisi sehat dan bisa mengkontrol, dalam arti ya cuman pengobatan rutin atau apa gitu, berarti tetap punya hak. Punya hak. Sama. Sekalipun tidak bisa mengontrol, selama tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan tidak sehat dan beliau yang bersangkutan syarat punya EKTP, tetap harus didata, Mas. Nah, oke. Dan itu boleh nggak sih Pak ketika waktu milih atau apa itu harus ada pendampingan? Iya, boleh didampingi. Oke. Justru pendamping yang paling adalah dari keluarga. Ya betul. Mungkin mau curhat ya si ODGJ-nya, saya mau milih ini gitu ya, Iya, karena habis nonton. Tapi keluarga juga tidak boleh mempengaruhi loh. Ya, nah itu kalau ketahuan pidana juga ya Pak ya. Iya. Oke, ini keluarganya ikut kampanye X gitu ya setelah lovers ya. Jadi cukup memberikan gambaran nih calon A, calon B seperti ini kan gitu aja. apalagi teknis ya Pak ya nanti. Tapi untuk mengarahkan pilihan-pilihan itu karena hak asasi seseorang. Iya, itu luber jurdil ya Star Lovers ya. Baiklah. Oke, kita akan masih terus berlanjut nih Star Lovers yang ngobrol dengan Pak Supardi, pengawasan tahapan pemutahiran data, pemilih sub tahapan pencocokan dan penelitian pada pemilu 2024. Proses pemilu memang masih lumayan nih Star Lovers, hampir 1 tahun ke depan. Kita akan menikmati ya, menyongsong yang namanya demokrasi, pesta demokrasi yang ada di negara kita tercinta ya, Republik Indonesia. Dan bicara mengenai tentang aspek yang bisa mensukseskan pemilu nih, ini menurut Pak Supardi dan juga Bawaslu seperti apa nih aspek-aspeknya? Ya, suksesnya penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya tergantung dari KPU dan Bawaslu dan juga DKPP. Tapi hampir semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas terkait dan juga stakeholder, itu semua mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu. Makanya keterlibatan semua pihak di sini sangat menentukan, termasuk dalam hal proses pengawasan setiap tahapan yang berjalan ini, Mas. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi memang banyak sekali kerjasama yang diperlukan ya. Betul. Dan juga aspek-aspek itu tadi yang bisa mensukseskan pemilu. Nah, bicara mengenai harapan bagi masyarakat nih Pak, ini pertanyaan terakhir Ardi. Ini nggak kerasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Bicara tentang harapan bagi masyarakat, terutama anak muda nih. Betul. Yang sekarang kan kadang masih galau gitu ya, masih krisis identitas. Apalagi ini suruh milih pemimpin juga. Silakan nih Pak. Ya, khususnya untuk pemilih pemula,
kami dari jajaran Bawaslu berharap peran serta adik-adik ini sangat menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang. Nah, itu dia. Makanya nanti dalam hal penyaluran hak pilih harus cerdas, mengetahui program apa yang ditawarkan oleh calon-calon pemimpin kita. Ya. Jangan hanya memilih karena tawaran, iming-iming, pemberian barang, uang atau materi lain, atau bahkan janji. Bahkan cuma ngikut-ngikut aja ya Pak. Iya. Jadi pemilih harus cerdas. Seperti itu. Betul. Apa yang ditawarkan program kalau seandainya nanti si calon pemimpin kita itu terpilih, seperti itu. Oke. Anda harus pastikan apa yang memang jadi tawaran-tawaran yang Terus diberikan yang oleh berikutnya, nah ini mumpung ini masih belum finish penetapan data pemilih, khususnya pemilih pemula yang sampai hari ini belum terdata, ya, apalagi nanti di hari H tanggal 14 Februari itu sudah umur 17 tahun, mulai saat ini sudah harus terdaftar di data pemilih. Nggak usah nunggu Februari nanti. Nggak usah nunggu. Tapi prosesnya kan setelah nanti rekam data, nanti di tanggal 14 itu yang bersangkutan sudah punya eKTP. Oke, betul. Nah, itu tadi yang penting ya Pak ya. Betul. Itu. Dan itu boleh dilaporkan ya Pak kalau on the way 17 tahun Iya. ya. Iya. Jadi kalau punya keluarga saudara kita yang nanti tanggal 14 Februari sudah masuk umur 17 tahun, segera konfirmasi ke pihak Dukcapil. Biar nanti proses lebih lanjut mengenai perekaman data dan seterusnya itu akan dilanjut Dukcapil, juga lapor ke kami di jajaran penyelenggara pemilu, baik ke Bawaslu maupun ke KPU. KPU jajaran di bawah kan juga di kecamatan ada, di tingkat desa juga ada, sama dengan kami yang di jajaran pengawas. Seperti itu. Oke. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan lagi? Ya, kami berharap lah peran serta masyarakat, apalagi pemilu 2024 ini nanti kan sesuai keputusan MK kemarin menggunakan proporsional terbuka. Yes. Nah, ini potensi politik uang juga bisa Terbuka. semakin tinggi. Nah, nanti makanya ini terutama untuk pemilih pemula jangan tergiur karena pemberian uang, barang atau materi lain atau janji tadi. Betul. Itu. Karena janjinya ya janji. Janjinya ya, program harusnya. Betul. Harusnya nih ya Star Lovers ya. Bukan. Ada lagi Pak? Ya, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terus Baik. peran serta keterlibatan masyarakat kami juga berharap mari sama-sama masyarakat jangan AB dan jangan istilahnya acuh tak acuh Cuek juga ya. cuek jangan, karena pemilu ini adalah hajat kita bersama dalam rangka proses pergantian kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Proses demokrasi kita kan sekarang ini disepakati dengan model pemilu tadi. Cukup kita memilih pemimpin kita yang akan duduk di perwakilan-perwakilan lembaga sesuai tingkatan masing-masing. Nah, termasuk nanti di 2024 kan juga ada, kalau Bantul juga ada pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, seperti itu. Oke, baiklah. Ini memang menjadi penting nih Star Lovers ya. Apalagi bicara mengenai pemilu, ini adalah hajat kita bersama. Marilah kita bersiap ya untuk bisa join dengan gawe terbesar di negara kita ini untuk nasib negara kita 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Supardi. Yang lain bisa kami sarankan. Oh iya, boleh silakan. Nanti kalau misalnya jadi peserta pemilu janganlah menggunakan yang knalpot gelombongan. Oh. Baiklah ya. Jadi tetap bijak dalam memilih. Karena biasanya itu yang menyebabkan kerugian di masyarakat karena penggunaan model perjalanan rekan-rekan peserta yang menggunakan knalpot gelombongan. Korban sebenarnya sudah banyak. Tapi nanti kalau pihak kepolisian tegas ya nanti akan berurusan dengan pihak polisi kalau penggunaan knalpot gelombongan kan di situ ada aturan pelanggaran lalu lintas seperti itu.
Sampun? Ampun. Baik, itu tadi Star Lovers obrolan Ardi dengan Pak Supardi. Yuk kita bersama-sama bersiap untuk join di pemilu tahun 2024. Ini tadi obrolan Ardi bersama dengan Bawaslu Bantul. Terus pantengin Star FM Inspiring Sound Star Lovers ya, dengan talkshow inspirasi yang bisa memberikan insight Anda yang lebih positif. Ardi Sarjono pamit, selamat sore.